Keelokannya, siapa tak kenal? Inilah Kepulauan Karimun Jawa. Tanah di utara Pulau Jawa itu menyimpan sejuta pesona. Dikisahkan, suku Bugis yang menetap di Pulau Karimun Jawa hidup damai selaras dengan waktu, melawan zaman lewat eksistensi budaya. Beratus suku Nusantara menjadi simbol kekayaan tak ternilai. Bermacam suku bangsa di tanah air dipersatukan oleh bahasa dan budaya. Kepulauan Karimun Jawa yang terdiri atas 27 pulau menawarkan kecantikan pantai dan laut khas wilayah tropis. Pulau demi pulaunya menjadi incaran wisatawan. Belum lagi pesona bawah lautnya yang begitu menawan. Sebagai salah satu pilihan destinasi wisata favorit di Jawa Tengah, Karimun Jawa menyimpan kisah yang nyaris tak tersentuh. Di Desa Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, satu suku dengan adat istiadatnya yang begitu kental masih bertahan di tengah gempuran modernisasi. Desa Kemujan seluas 1,6 hektar terletak di bagian utara Pulau Karimun Jawa. Desa Kemujan adalah salah satu dari 4 desa di Karimun Jawa. Di antara keempat desa yang menempati 8 pulau ini, Desa Kemujan terletak di pulau terbesar yang menempel dengan Desa Karimun Jawa. Dari dermaga Karimun Jawa dibutuhkan waktu sekitar 45 menit menuju desa ini. Namun waktu tempuh akan menjadi singkat jika menggunakan moda transportasi udara. Apalagi Desa Kemujan cukup dekat dengan Bandar Udara Dewa Daru. Disebut Kampung Bugis lantaran desa ini dihuni oleh mayoritas suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dibanding suku besar lain seperti suku Jawa, Bajo, Mandar, dan Madura, jumlah penghuni suku Bugis mendominasi wilayah Desa Kemujan, yakni mencapai 60% dari keseluruhan penduduk. Kalau suku Bugis ya karena budaya kita pelaut memang. Mereka sering keluar dari Sulawesi atau juga memang ada beberapa kejadian juga sih yang mereka terpaksa harus keluar kayak peperangan, konflik. Tapi di samping itu kan juga budaya kita memang budaya pelaut tuh. Berdagang ke Sumatera dari ini. Akhirnya ketemu pulau ini. Pulau Kemujan. Itu ya masih nenek kita itu temu, akhirnya mereka mendarat, lihat situasi, wah ini bagus ini buat bertani itu, terus kondisi alamnya bagus, akhirnya mulai kembali lagi ke kepulauan juga Masa Lembu waktu itu. Terus mereka ngumpulin, mendiskusikan dengan keluarga gitu. Oh di sana ada lahan bagus, ada pulau bagus belum berpenghuni, kita coba bikin lahan ke sana. Ratusan rumah panggung dengan berbagai ukuran pun berdiri di kampung tersebut. Sejauh mata memandang, tampak rumah-rumah yang mengajak kita merasakan suasana kampung Bugis seperti di Pulau Sulawesi.
Salah satu ciri rumah panggung ala suku Bugis adalah tidak menggunakan paku ataupun besi dalam pembangunannya, melainkan memakai pasak kayu. Ini merupakan adat istiadat turun-temurun dari nenek moyang suku Bugis. Masyarakat suku Bugis mempercayai rumah bukan hanya merupakan tempat tinggal, tetapi juga pusat siklus kehidupan. Rumah kerap menjadi saksi kehidupan, mulai dari kelahiran, pertumbuhan, pernikahan, hingga kematian. Dahulu rumah panggung dibuat begitu tinggi jaraknya dari tanah untuk menghindari hewan buas. Bukan hanya itu, kolong rumah panggung bahkan dapat digunakan sebagai tempat parkir kendaraan seperti mobil ataupun kuda. Dalam perkembangannya, rumah di Desa Kemujan tetap menggunakan konsep rumah panggung. Namun susunan tangganya dirancang lurus menjulang ke atas, meski model ini sebenarnya diperuntukkan bagi rumah pejabat atau sultan. Untuk masyarakat biasanya tangga dibuat berbelok. Hal ini membuktikan adat dan modernisasi berkolaborasi dalam kehidupan warga suku Bugis di Desa Kemujan. Meski harus berjuang keras bertahan di tengah serangan modernisasi, rumah-rumah tersebut tetap berdiri kokoh. Hawiyah, warga Desa Kemujan keturunan Bugis misalnya, sudah menyaksikan 4 generasi di pulau ini. Sama ini, sama suami, sama cucu, banyak anak. Itu kan anak-anak ibu semua itu. Jadi tetangga kan. Ada satu di situ. Rumah panggung. Yang rumah panggung di situ tadi kan, itu anak saya itu. Sehari-hari ngapain aja Bu di sini? Di sini kerja, Kerjanya apa? nyangkul. Yang itu buru-buru, bersih-bersih. Ngulik-ngulik cara orang Jawa itu loh. Ngulik-ngulik. Ya, kulik-kulik. Walaupun merantau jauh dari kampung halaman Bugis, nilai-nilai budaya suku ini terus dibawa dan tak hilang. Di negara dengan luas perairan mencapai 2/3 bagian ini, menjadi pelaut adalah keniscayaan. Demikian halnya bagi suku Bugis yang memiliki darah pengelana. Memanfaatkan sumber daya alam dari laut menjadi salah satu pilihan. Ya, melaut merupakan sumber penghidupan, khususnya bagi warga kampung Bugis di Desa Kemujan, Karimun Jawa. Termasuk bagi Joharif. Pria berusia 45 tahun ini mencari nafkah dengan berlayar menggunakan kapal ke lautan. Memancing cumi-cumi ia lakukan saban hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap menjelang matahari tenggelam, Joharif berkemas. Perlengkapan memancing ia siapkan sebelum melaut. Berpamitan kepada anak dan istri tak lupa ia lakukan. Dengan perahu berukuran sedang, Joharif tampak bersemangat melaut. Ia optimistis akan membawa pulang banyak cumi-cumi kali ini. Tepat ketika matahari tenggelam, Joharif menghentikan kapalnya di tengah laut. Ia yakin di tempat itulah banyak ditemukan cumi-cumi yang kerap memakan umpan pancing miliknya. Namun 1 hingga 2 jam pertama, ia hanya berhasil mendapat 3 ekor cumi-cumi. Hingga subuh menjelang, ia pun memutuskan pulang. Cuminya per kilo 50.000, kadang 52.000. Kalau lagi musim banyak cuminya nggak? Sekarang ya lagi baru mulai, belum musimnya. Nanti kalau udah bulan-bulan puasa gitu, musimnya. Boleh dikata 10 kilo ke atas itu dapat. Ini banyak nggak dapat daripada yang dapat. Kadang ya dapat 3 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo musim sekarang ini. Iya tuh nyari ikan. Kadang ya nyari ikan juga. Kalau ikannya pas lagi ini, kita cari ikan. Kalau ikannya lagi sepi, kita cari cumi. Udah berapa tahun tadi Pak? Saya udah 12 tahun nih mancing cumi sama nelayan di laut cari ikan itu. Kalau dulunya sih merantau, sekarang udah dulu kampung ya udah kerjanya melaut. Kembali ke darat, Joharif menyerahkan hasil tangkapan kepada sang istri. Saribe yang kini sedang mengandung biasa mengantar hasil pancingan suaminya semalam kepada pengumpul. Hari ini Joharif dan Saribe berhasil menjual 6 kg cumi-cumi.
Beragam pakem khas Bugis tetap dipertahankan meski berjarak begitu jauh dari tanah Sulawesi tempat suku ini dilahirkan. Bermacam adat istiadatnya masih dilestarikan lewat budaya, kesenian, dan kuliner seperti yang diperlihatkan di Desa Kemujan. Kampung Bugis di Desa Kemujan, Karimun Jawa merupakan sebuah jejak Bugis di Nusantara. Untuk melakukan pengembaraan di lautan, suku Bugis terkenal dengan kapal khas buatannya, yakni pinisi. Kekuatan kapal karya suku Bugis tak diragukan lagi. Layaknya kapal perang, kapal-kapal ini didesain untuk mengarungi samudra luas. Di Kampung Bugis, Desa Kemujan, Karimun Jawa misalnya, kapal-kapal yang dibuat masih kentara berciri khas suku Bugis. Dari bahan baku, cara pembuatan hingga ritual yang dilakukan saat membuat kapal tidak meninggalkan pakem suku Bugis. Hal itu pula yang dilakukan Husen, warga Desa Kemujan keturunan Bugis. Sebagai sosok yang dikenal piawai membuat kapal dengan pakem suku dari Sulawesi tersebut, Husen kerap menerima pesanan bukan hanya dari Desa Kemujan tapi juga dari Pulau Jawa. Seperti membangun rumah panggung, membuat kapal suku Bugis juga tidak menggunakan paku ataupun besi. Kualitas pasak kayu dipercaya dapat menjaga keselamatan para pelaut saat mengembara di samudra. Kalau besi gini, itu kan berkarat. Kalau di sini adat Bugis, kalau pasak kan tidak berkarat. Jadi mungkin kekuatannya tidak tahu, kita sama-sama memakainya. Tapi kalau di sini memang maunya pasak semua. Kalau waktu di Sulawesi juga gitu. Nggak mau pakai kayu, Nggak pakai mau, paku ya? nggak pakai Nggak mau paku. besi. Iya. Selain Karimun, Pulau Parang yang Jawa-Jawa kan memang pakai besi. Kalau kita memang ahlinya gitu semua di sini. Dan juga kalau habis ngecat kan tidak terlalu berkarat. Ngaruh juga ya Pak? Nah, Cat ya? kan pengawet cat juga. Iya. Kalau apalagi Pak kalau mau bikin kapal Kalau mau bikin kapal kita kan harus selamatan dulu. Habis istilah menikahkan kan harus kayu tersebar kan kita satukan. Seperti kita manusia mungkin seperti itu. jadi kapal itu Dianggap seperti kita kan manusia kan gitu. Kita kan bisa bekerja. Bagi sebagian besar penduduk Kampung Bugis yang berprofesi nelayan, kapal merupakan bagian penting dari kehidupan. Dari kapal, jejak Bugis menunjukkan eksistensinya. Saat kapal selesai dibuat dan hendak dilayarkan, ritual pun dilakukan. Sejak jauh-jauh hari, tanggal dan jam terbaik telah ditentukan. Saat tiba harinya, semua warga kampung berbondong-bondong mengantar kapal berlayar pertama kali. Bukan hanya kapal, jejak Bugis juga terjaga lewat cita rasa.
Menu kuliner khas suku Bugis terkenal akan rasa yang memikat penikmatnya. Mengolah ikan bagi warga kampung Bugis merupakan kelaziman. Sebagai masyarakat pencari hasil laut, mereka paham betul bagaimana mengolah ikan. Ya ikan bakar, ya makanan sehari-hari kita di sini. Apa aja Pak? Kalau boleh tahu nama menunya? Ikan bakar, terus itu lawak, terus gagape terong, itu aja. Yang tadi 3 itu Balenasu, itu ikan bakar. oh itu ikan bakar. Hmm. Yang sausnya asem Iya, ikan bakar itu. yang merah. Oh, itu ikan bakar. Ada bumbu asem di atasnya itu, bumbu asem, pakai asem sama bawang merah. Kalau yang kuning Yang kuning balenasu, apa itu? kuah ikan. Pakai apa kunyit? Kunyit sama asem juga. Perpaduan bumbu rempah dengan ikan segar hasil tangkapan nelayan Desa Kemujan terasa nikmat. Sementara itu di kota besar hanya ditemukan ikan yang sudah melewati berbagai tahap distribusi. Di sepanjang garis pantai Kemujan, ikan yang baru saja ditangkap dari laut bisa langsung diolah dan dinikmati. Masakan ikan bakar ini misalnya, sambalnya yang terasa asam karena menggunakan belimbing wulu, begitu nikmat di lidah. Selain itu ada lawak yang terbuat dari jantung pisang yang diolah dengan santan segar. Ada pula balenasu, masakan ikan dengan kuah santan kuning. Inilah cita rasa khas makanan suku Bugis. Makanan khas suku Bugis tentu tak dapat dilepaskan dari adat bersantap suku ini. Suku Bugis biasa makan bersama anggota keluarga ataupun tamu. Namun ada tata cara tersendiri. Berikut filosofinya. Para anggota keluarga dan tamu yang hendak diajak makan bersama akan dipersilakan duduk lebih dulu. Kemudian perlengkapan makan akan disajikan satu demi satu, mulai pencuci tangan, nasi, lauk, dan air minum. Suku Bugis memiliki tradisi makan bersama semua anggota keluarga. Lauk yang disajikan pun dalam jumlah ganjil. Adat istiadat ini masih dijaga hingga kini di Desa Kemujan, Karimun Jawa. Gue detail ngambil lauk. Salah satu seni bela diri yang populer di tanah air adalah pencak silat. Pencak silat juga menjadi identitas suku Bugis yang diupayakan dilestarikan di Desa Kemujan. Inilah pencak baruga. Meski sudah mengalami percampuran dengan budaya suku lain, ciri khasnya dipertahankan. Pencak baruga biasanya dipertontonkan dalam upacara adat atau pesta tertentu sebagai hiburan ataupun pertunjukan. Pencak ini merupakan seni koreografi yang mengandung berbagai nilai dan filosofi. Pencak baruga ini pencak yang untuk pertunjukan memang. Jadi bukan untuk untuk mematahkan lawan atau pertandingan, tidak. Ini pertunjukan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau pencak silat yang lain bagaimana caranya untuk melumpuhkan lawan, kalau ini tidak, bagaimana kita saling menghormati lawan dalam hal pertunjukan. Jadi silat apapun harus masuk ke pakemnya, yaitu jangan menyakiti lawan.
gitu. Tak hanya menampilkan seni saling serang dan tangkis, pencak baduga diiringi musik yang disebut gendrang pencak. Saron, bonang, kendang, dan gong mengiringi setiap gerakan pemain pencak diselingi suara deburan ombak di Desa Kemujan. Dengan kostum khas pemain silat, pertunjukan dibuka dengan ritual khusus untuk menghindarkan arena pertunjukan dari mara bahaya. Ritual ini dipercaya dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang tadi itu dari suku Bugis ada istilah mapak buka tanah. Itu kita membuka area itu, lapangan tanah itu kita hargai, kita ada istilah mapas siling, kita perciin pakai air biar tidak ada apa-apa di tanah itu yang kita tempatin untuk pertunjukan. Dan yang ikut tampil selamat dari segalanya, nggak ada masalah. Itu pembukaan. Kemudian ketupat lepas itu simbol untuk pembukaannya itu, dimulainya acara. Bagi keturunan suku Bugis yang jauh dari tanah Sulawesi, silat menjadi bagian dari kehidupan. Maka silat tak lepas dari keseharian mereka. Meski harus bersaing ketat dengan kesenian dan hiburan modern, pencak baruga tetap tak lekang oleh zaman. Kini, anak-anak di Desa Kemujan kerap berlatih untuk tampil dalam undangan di berbagai wilayah. Mereka berlatih di bawah pimpinan Bambang Zakaria alias Bang Jack. Tak mudah memang bagi Bang Jack dan generasinya tetap mempertahankan pencak baruga. Namun tak berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaganya agar tetap ada. Selain itu, ada kesenian khas yang tak kalah mempesona. Ya, Desa Kemujan memang menawarkan bentang alamnya indah dengan warga yang kreatif. Alat musik samplung lahir dari keinginan memanfaatkan sumber daya di desa seluas sekitar 1.600 hektar ini. Buah nyamplung yang mudah ditemukan di pinggir pantai menginspirasi para pemuda Kemujan untuk memanfaatkannya menjadi alat musik. Nama musik ini suling samplung, bahannya dari buah nyamplung yang sudah jatuh di bawah pohon, terus kita ambilin. Cara memainkannya sama kayak suling-suling lainnya ya, ditiup. Buah nyamplung itu dibersihin dulu awal kulitnya, terus dibolongin, terus dalamnya diambil isinya, dikeluarin, dibersihin. Habis itu juga harus paham, intinya itu harus tembus ya Pak, tembus terus sama kayak suling-suling apa ya, yang bawahnya bolong. Cuma bedanya kan bolongnya yang buat mainin nadanya kan cuma ada 3, 4 sama bawah. Yang 1 buat niup gitu. Para pemuda di desa ini dapat berkreasi dengan sukacita. Ya, setelah kulit luarnya dibersihkan dan dihaluskan, buah nyamplung akan dilubangi sesuai dengan kebutuhan. Lalu satu persatu nyamplung berlubang ini akan disatukan menggunakan lem khusus. Setelah menjadi satu, nyamplung akan dicoba ditiup. Nada-nada yang dihasilkan pun akan disesuaikan. Tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk menghasilkan alat musik samplung. Begitu alat musik ini dimainkan, suaranya pun terdengar merdu. Tak kalah dibandingkan seruling. Ditemani angin pantai dan debur ombak, suara samplung terasa mendamaikan hati.
Para pemuda desa Kemujan menamai grup musik mereka Suara Karang. Salah satu misinya adalah memperkenalkan buah nyamplung yang dapat diubah menjadi alat musik unik bernama samplung. Siapa sangka bentuknya yang mungil dan praktis membuat wisatawan tertarik dan menjadikan samplung buah tangan. Bukan hanya keistimewaan suku Bugis, beragam keistimewaan suku lain yang ada di Nusantara perlu dilestarikan. Sebab kelak anak cucu kita perlu mengenal betapa eloknya ragam budaya Nusantara.